Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Mufaisal Rasik Rabani dengan 3 digit NIM terakhir 325. Kemudian ada Adib Inasa Helmi dengan 3 digit NIM terakhir 331. Kemudian ada Khairunisa Utami dengan 3 digit NIM terakhir 340. Dan Ainur Rasidatul Ula dengan 3 digit NIM terakhir 324. Baik, di sini kita akan mempresentasikan proyek kami, yaitu sebuah game berjudul Rune Forge, di mana konsep game kami adalah deck building, yang nanti gameplaynya itu ada 2 player, eh, masing-masing memiliki kartu, dan nanti kartunya akan dibattlekan. Nah, player yang kartunya habis duluan, maka itulah yang nanti akan kalah, seperti itu. Untuk tema desain game kami sendiri itu kita mengambil tema medieval atau abad pertengahan dengan grafik pixel art. Dan kami ada mendesain beberapa elemen di game ini sendiri dengan menggunakan uh, software Aseprite. Itu. Untuk selanjutnya terkait penjelasan penerapan PGO akan dijelaskan oleh Mbak Ainur. Terima kasih atas waktunya. Jadi, saya jelaskan sedikit. Jadi, ini adalah game pertarungan kartu player versus player dalam satu perangkat. Pada saat game dimulai, masing-masing player akan menggunakan input nama, kemudian akan di random dengan fungsi rand untuk menentukan urutan permainan. Nah, untuk tahap pertama, pemain bergantian memilih kartu, kemudian pemain pertama melakukan persiapan battle dengan limit waktu 30 detik. Setelah itu, player kedua menggunakan hal yang sama dengan batas waktu yang sama. Kemudian setelah masing-masing player selesai melakukan persiapan, akan dilakukan pertarungan kartu. Player akan memilih kartu yang akan diserang secara bergantian sampai salah satu kartu player habis. Ini akan berulang sampai 3 round. Jadi setelah 3 round, maka akan ditampilkan hasil yaitu pemenang dari game dan skornya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adib dan juga Baik, kita akan coba dengan run gamenya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan Python untuk kodenya dan menggunakan library Pygame. Nah, ini untuk tampilan awalnya yaitu dashboard. Di atas ada bagian judulnya, kemudian tadi kembali ke tampilan. Oke. Ada setting serta exit untuk keluar dari loop utama. Kita akan langsung mencoba untuk bermainnya. Bisa coba untuk start game. Untuk alur permainannya nanti akan dijelaskan oleh Adib. Silakan. Jadi pertama ketua player menginput nama, lalu selanjutnya akan beralih ke attack memilih kartu. Misal player pertama memilih warrior, player kedua memilih guardian, kemudian player satu memilih lagi, dan pada player kedua. Lalu ini mode persiapan, di mana player bisa memilih kartu, orang langsung skip, orang juga tidak. Lalu ini mode pertempuran di mana player akan menyerang secara bergantian.
Jika kartu player salah satunya habis, maka kartu dari selanjutnya kembali atau bersiap berikutnya dia akan diberi waktu untuk membeli kartu lagi. Jadi ketika main memiliki punya skor pemain seperti dengan di sini sebenarnya ada dua, yaitu item yang memiliki skor dari 40. Oke, untuk bagian selanjutnya adalah mengenai kode yang kita gunakan. Di sini kita tadi awal menggunakan Pygame, kemudian ada beberapa file yaitu Battlefield, Card, Dashboard, Deck, Input nama, Main, dan di bawahnya ada beberapa lagi. Untuk bagian pertama adalah di Main, yaitu untuk klub utama dalam game ini. Kemudian jika dari fungsi main akan dipanggil dashboard, yaitu untuk tampilan awal dari game. Nah, di dalam dashboard ini tadi yang pertama kali muncul yaitu ada judul game ini, kemudian ada tombol start, next, serta exit dari game. Kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu di Battlefield, di show dashboard ke bawah sebentar. Di bagian dashboard, kita mulai dari bagian start game. Nah, di sini kita inisialisasi kelas player. Di bawahnya sudah ada definisi kelas player, yaitu mencangkup ada penerapan BBO enkapsulasi untuk koin serta skornya. Kemudian jika untuk mengambil dua atribut tersebut, maka kita menggunakan setter serta getter method. Oke, kembali ke start game tadi, kita memanggil kelas Battlefield, yaitu untuk memulai persiapan battle. Dan ada instan untuk kelas deck, yaitu yang menyimpan kartu dari player pertama dan player kedua. Sebelumnya kita melakukan random untuk menentukan urutan pemilihan kartu. Nah, pemilihan kartu itu terdapat pada file input nama.py. Oke, lanjut saja ke bagian battlefield.py. Di sini kita mendefinisikan dua kelas, ada battle serta battlefield. Fungsi battle adalah parents dari kelas battle merupakan parent dari kelas battlefield. Di battle itu terjadi pertarungan di metode battlefield, start battle. Ke bawah lagi, bagian start battle itu adalah metode utama yang akan digunakan untuk berjalannya game. Kemudian di inheritance, yaitu ada kelas battlefield di bawahnya. Ini untuk kode persiapan battle-nya. Jadi ada beberapa feature, misalnya player bisa melakukan upgrade kartunya,
Kemudian player bisa mengganti antara kartu yang akan digunakan untuk battle serta kartu yang tidak digunakan, dan player bisa ke menu shop yang ada di Shopify untuk melakukan pembelian kartu. Oke. Nah, di dalam kelas Battlefield ada atribut untuk shop card yang menyimpan kartu shop, nanti akan digabungkan dengan card dari player. Kemudian ke bagian file card.py, di sana ada beberapa penerapan PBO, diantaranya abstract method, yaitu digunakan pada kelas card. Di sini untuk mendefinisikan kartunya dengan atribut-atributnya serta metodenya. Kemudian di bawahnya adalah instan dari kelas card, ada beberapa, yaitu ada warrior class, ada archer, ada guardian, serta ada assassin. Ini masing-masing melakukan merupakan inheritance dari kelas card. Nah, untuk instannya akan dilakukan dari kelas masing-masing tipenya. Oke, di file card.py ini terdapat abstract method, kemudian ada overriding juga, yaitu penggunaan kembali fungsi dari main method di parent class. Nah, misalnya di sini untuk set base state sudah didefinisikan di kelas card, kemudian di kelas bawahnya akan didefinisikan lagi yang merupakan sesuai dengan konsep polymorphisme overriding. Oke. Dan di bagian battlefield.py juga diterapkan konsep overriding, yaitu untuk draw battle serta draw card, yaitu untuk menggambar tampilan battle serta cardnya. Di parents class, yaitu di parent class battle sudah didefinisikan, kemudian di child class-nya juga didefinisikan lagi.
Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari kodenya. Jadi untuk kesimpulannya kita menerapkan beberapa konsep PBO, yaitu ada polymorphism overriding, abstract method, kemudian enkapsulasi, inheritance, dan beberapa lainnya. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya teman-teman. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.